Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi bini'amatihi tatimmus sholihat. Wassalatu wassalamu ala rasulina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, Inna allaha indahu ilmus sa'ati wa yunazzilul gaitha wa ya'lamu ma fil arhami wa ma tadri nafsum madza taksibu gada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Artinya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran bahwa sesungguhnya hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Dan Allah subhanahu wa ta'ala yang menurunkan hujan. Begitu juga hanya Dia yang mengetahui apa yang ada dalam rahim seorang perempuan yang lagi hamil. Dan tidak ada seorang pun yang tahu di muka bumi ini apa yang akan dikerjakan di esok hari. Begitu juga tidak ada seorang pun yang tahu di mana dia meninggal dunia. Itu merupakan rahasia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki beberapa rahasia kepada hamba-hambanya, termasuk kepada malaikat. Kalau kita melihat dan membaca di dalam suratul Baqarah, di mana di situ ada diskusi antara malaikat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat yang mempertanyakan kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan Adam. Padahal malaikat senantiasa bertasbih dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, malaikat di sini tidak tahu Allah memiliki rahasia tersendiri, apa hikmah dan tujuan Allah menciptakan Nabi Adam selaku manusia pertama di muka bumi ini. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Inni a'lamu ma la ta'lamun. Saya lebih mengetahui, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dibanding kalian, wahai para malaikatku. Nah, begitu juga Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki banyak rahasia terhadap para hamba-hambanya yang tidak diungkapkan. Nah, di belakang itu tentu ada hikmah-hikmah yang tersimpan, yang Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahuinya sendiri. Nah, dalam kesempatan ini ada 3 rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala yang kami ingin paparkan. Ikhwah rahimakumullah. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa ta'ala merahasiakan hari kiamat. Tujuannya apa? Tujuannya supaya setiap hamba-hambanya itu berlomba-lomba untuk mempersiapkan hari esok. Yang dimaksud dengan hari esok adalah masa depan yang abadi. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Kehidupan akhirat itu jauh lebih bagus daripada kehidupan dunia ini. Dunia ini sementara. Dunia ini fana. Sementara akhirat itu adalah kehidupan yang kekal abadi. Itu yang pertama. Oleh karena itu kita harus berlomba-lomba bagaimana mempersiapkan bekal untuk akhirat kita. Itu mungkin salah satu tujuan kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala menyembunyikan dan merahasiakan kapan terjadinya hari kiamat. Yang kedua, Allah merahasiakan kepada kita kapan kematian dan di mana seseorang itu akan meninggal dunia. Ya. Makanya umur seseorang tidak ada yang tahu. Cuman ada tanda-tandanya. Kalau seseorang sudah putih rambutnya berarti sudah perlu mempersiapkan diri untuk kehidupan setelah kematian. Alamul kubur. Kalau seseorang sudah merasa bahwa ada yang tidak kuat lagi di anggota badannya seperti punggungnya yang sudah bungkuk, berarti itu sudah merupakan tanda-tanda ketuaan dan kemungkinan besar tidak lama lagi untuk dipanggil Allah Subhanahu wa ta'ala melalui malakul mautnya.
Nah itu, tujuannya apa? Ya tujuannya agar seseorang itu betul-betul selalu siap kapan saja dijemput oleh malakul maut. Selalu siap mempersiapkan amal ibadah supaya mereka termasuk orang-orang yang husnul khatimah. Bagaimana caranya agar kita bisa menjadi husnul khatimah? Tentu kita akan memulai dari awal yang baik-baik, dan yang baik-baik itu ada usaha-usaha yang kita lakukan. Usaha-usaha yang kita lakukan itu insya Allah tidak akan membohongi hasil yang akan kita dapat di sakratul maut. Dan insya Allah kita akan mendapatkan husnul khatimah. Dan yang terakhir dari 3 rahasia yang kami sempat sampaikan pada kesempatan ini adalah rahasia tentang Lailatul Qadar. Hari ini adalah hari ke-28, besok ke-29. Rasulullah menyampaikan kepada kita, man taharra Lailatul Qadar falyataharraha fil ashril awakhir min Ramadan. Siapa ingin mencari kemuliaan Lailatul Qadar, maka hendaklah mereka mencari di 10 terakhir bulan Ramadan. Kalau misalnya 10 terakhir bulan Ramadan itu, bulan Ramadan misalnya tahun ini hanya 29, berarti sudah dimulai sejak di tanggal 20. Kalau misalnya Ramadan tahun ini misalnya 30 hari yang sama-sama 1 bulan, maka 10 terakhirnya dimulai dari 21. Nah, itu merupakan rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah Subhanahu wa taala merahasiakannya? Apa hikmah di baliknya? Supaya kita betul-betul bermujahadah, betul-betul berusaha mencari kemuliaan bulan tersebut dengan banyak beribadah, banyak berzikir di malam-malamnya. Insya Allah kita membangunkan istri dan anak-anak kita. Kita membaca Al-Quran. Kita berjamaah qiyamul lail sebelum kita melaksanakan sahur. Nah, mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang diberkahi di bulan Ramadan ini dengan mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar insya Allah. Ikhwa fillah rahimakumullah, saya kira ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hadallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.